Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 17 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua apa yang boleh kami alami, pengalaman bersama dengan Tuhan, menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami sedia untuk mendengarkannya. Mampukan kami bukan saja untuk memahaminya, tetapi dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau "Lihat, ia ada di dalam bilik," jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kedatangan Mesias sudah seringkali berkumandang sejak puluhan tahun silam hingga saat ini. Beberapa berita bahkan disertai pengakuan yang ekstrim. Adanya orang-orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus hingga menyebut dirinya nabi yang diberi pesan khusus mengenai akhir zaman. Namun sampai hari ini tak satu pun dari setiap klaim seputar akhir zaman atau kiamat, kedatangan Yesus yang kedua itu betul-betul terjadi. Tidak pernah. Peringatan tentang berita palsu mengenai datangnya Mesias juga disampaikan Yesus sendiri ketika ia berinkarnasi menjadi manusia. Pengajaran yang perlu dicermati dan diingat oleh setiap orang percaya, bahkan mereka yang merasa diri mereka dalam tanda petik orang pilihan, agar jangan sampai disesatkan oleh berita palsu itu. Pengajaran yang juga perlu diberikan kepada generasi penerus
karena tampaknya semakin mendekati akhir dari segala sesuatu. Berita tentang kedatangan Kristus kedua kali jangan semakin marak. Jika pemahaman mereka akan firman Tuhan tidak kuat, dikhawatirkan mereka akan mudah tersesat atau dibuat kebingungan dengan pengakuan Mesias atau nabi palsu. Adanya peringatan khusus bahwa orang pilihan juga masih mungkin disesatkan seharusnya membuat setiap orang percaya, termasuk kita, harus ekstra waspada. Alasannya, bukan tidak mungkin cara yang akan dilakukan oleh Mesias dan nabi-nabi palsu ini sangat halus, sehingga orang yang terperdaya olehnya tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang terkena penyesatan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja, niscaya kita dapat mengenali manakala upaya penyesatan itu muncul, lalu menguatkan kita supaya jangan sampai disesatkan. Mari kita senantiasa berdoa dan meminta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada pada diri kita, supaya senantiasa diteguhkan, diberikan hikmat. Apakah pengajaran yang kita terima betul-betul pengajaran firman Tuhan yang kita pegang, atau pengajaran-pengajaran palsu yang diberitakan mungkin secara halus dan enak didengar telinga, tetapi hati-hatilah, itu bisa menyesatkan kita. Mintalah pertolongan Roh Kudus supaya kita diberikan hikmat, supaya kita tidak turut tersesat oleh berita-berita dari Mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Yesus sendiri telah memperingatkan, hati-hati, akan ada banyak Mesias-Mesias palsu, akan ada banyak nabi-nabi palsu yang iblis tebarkan, supaya banyak mungkin orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan disesatkan untuk tidak mengikuti jalan yang telah ditentukan Tuhan, yakni Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita menantikan kedatangannya dengan cara kita terus bekerja dengan apa yang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan. Kita terus melayani dengan penuh kebahagiaan, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Lakukanlah itu, dan sekali lagi mintalah hikmat supaya jangan kita turut dalam penyesatan di dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk mendapatkan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat memilah apakah ajaran ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang diberikan oleh nabi-nabi palsu, bahkan Mesias-Mesias palsu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap teguh di dalam pengajaran firman Tuhan. Inilah diri kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.